Halo rekan-rekan, perkenalkan, nama saya Lisma Dayanti Siombing, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 52, kelompok 4. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mind map isi modul etika publik. Etika publik terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Yang pertama mengenai kode etik dan perilaku pejabat publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain diperhatikan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Baiklah, implikasi kode etik dalam pelayanan publik adalah kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu. Dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Tentu saja kode etik sekadar merupakan pedoman bertindak yang bersifat eksplisit. Mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Namun, karena kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk, dan untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Paham idealis etik menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada orang-orang menyimpang dari kebaikan, itu semata-mata karena dia tidak tahu norma untuk bertindak dengan baik dan tidak tahu cara-cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Hal ini diperlukan adalah suatu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Dengan demikian, para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia. Sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu, beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap jenis pelatihan kepegawaian untuk melengkapi aspek kognisi dan aspek profesionalisme dari seorang pegawai sebagai abdi masyarakat. Berikutnya, rujukan pelaksanaan kode etik yang sifatnya normatif perlu dibarengi dengan diskusi mengenai berbagai kasus nyata yang dialami oleh seorang pegawai di dalam lingkungan kerjanya masing-masing. Yang ketiga, mengenai aktualisasi etika aparatur sipil negara, dapat dinyatakan bahwa dalam setiap aktivitas seorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, seperti yang telah kita gambarkan dalam kegiatan masyarakat, maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Berikut saya tampilkan mengenai mind mapping isi modul etika publik secara keseluruhan. Demikianlah penjelasan saya mengenai etika publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.